Kiki Prima Dir. Fikri Maulana Dir. Jenny Amelia Kevin Anja Maulana Dir. Lili Ispa Wahyuni Lutfi Ikramullah Dir. Muhammad Ali Akbar Dir. Muhammad Rizky Aditya Muhammad Wahyudi Dir. Tirta Hujaima Muhammad Zainul Arsyad Muhammad Ali Muhammad Arabi Naila Amrin Dir. Novita Sari Nurul Hidayati yang mulai syuting dari kami juga mana siapa? Stop. Diana tadi Diana ya Diana Rizky Riyadi Akbar Roti Novaza Siska Silviana Yoga Pranama mana Yoga? Ada suratnya juga? Yuanda Octavia Lestari Randy Ramdhani Napa Malas. yang lain sakit Yun minta absen Last 8 belum ambil paket silakan ambil dua kelas sama siapa satu ambil buku temennya ambil buku pakai di sini ada yang sakit juga ada yang pusing nggak ada dia kalau sakit nanti kalau dia nanti pulang udah sarapan jam berapa nih udah ada sarapan nggak ada tadi malam udah belajar pelajaran kalian sama apa? Belajar ya berarti nanti kalau nggak tinggal pulang-pulang aja
Lutfi bisa itu atau tidak? Kira-kira apa hubungan ASEAN sama mobilitas sosial? Katanya udah belajar. Kira-kira apa nih? Kita sudah belajarin, udah bentuk buku ASEAN. Nah, sekarang kita masuk ke mobilitas sosial. Kira-kira apa sih hubungan mobilitas sosial sama ASEAN? Kayaknya udah belajar. Nggak ada yang jawab. Oke. Segampangnya seperti ini. ASEAN itu kan sebuah perkumpulan. Nah, mobilitas ini adalah salah satu alat untuk dipakai untuk ke ASEAN tersebut. Kayak ranahnya itu ASEAN, tapi cara untuk langkah-langkahnya untuk ke ASEAN itu memakai mobilitas sosial. Nah, kita lanjut aja ke yang pertama. Untuk pertemuan hari ini kita sebenarnya bahas 5 materi, tapi kita singkat menjadi 3. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian mobilitas sosial, yang kedua bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan yang ketiga faktor penghambat dan faktor pendorong dari mobilitas sosial. Oke, yang pertama silahkan buka halaman 81. Nanti kalau udah suruh baca juga. Kakak terangkan sambil kalian yang baca, nanti Kak Olga yang bakal terangkan. Yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Yang pertama itu pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama, atau berasal dari bahasa Latin, yang ini yang berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis. Kalian bisa baca sambil ngeliatin kalau sambil ngedengerin kalau udah ngejelasin. Jawabannya itu ada di halaman 82 yang di paragraf ke-3, ya, di paragraf ke-3, yang berasal dari mobilis yang artinya berpindah atau dipindahkan, intinya tidak menetap di suatu tempat. Nah, sedangkan sosial berasal dari kata sosial yang artinya itu seseorang atau sekumpulan orang, intinya
vertikal, ada yang mau menjelaskan atau ada yang membacakan tentang pengertian dari mobilitas sosial vertikal? Yang cowok, yang cowok. Olga mau dengar suara yang cowok. Yang mobilitas sosial vertikal. Adi mau baca? Ini Adi dulu. Oke, dari penjelasan tadi, mobilitas sosial vertikal itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada mobilitas vertikal ke atas, yaitu contohnya seperti ini. Ketika sebenarnya mudah dari yang paling rendah, misal dia mempunyai sekarang pangkat yang lebih tinggi. Kita contohkan di sekolah saja. Biasanya yang contoh mobilitas vertikal ke atas ini biasanya dia adalah seorang guru biasa. Tapi karena keteguhannya, kerajinannya mengajar kalian, kepintarannya, maka dia berubah posisi menjadi kepala sekolah. Nah, itu contoh vertikal ke atas. Maksudnya status, kan kita belajar tentang mobilitas sosial. Ini tentang kayak perubahan kedudukan atau status seseorang. Nah, yang dibagi menjadi dua ini ada vertikal ke atas dan ada vertikal ke bawah. Yang vertikal ke atas itu dari misal posisi kedudukannya sekarang sangat rendah atau tidak rendah, intinya lebih bawah dari status yang akan didapatkan selanjutnya. Yang kan pertama dia hanya seorang guru biasa dan dinaikkan jabatannya menjadi guru atau kepala sekolah. Itu termasuk dia ke vertikal ke atas. Sedangkan kalau dia vertikal ke bawah atau social thinking, seperti contoh itu lagi. Tidak apa-apa kita pakai contoh itu, tapi misal sekarang dia jabatannya tinggi atau kepala sekolah, tapi dia melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan kepala sekolah atau seorang guru yang baik. Nah, maka posisi atau jabatannya itu diganti atau dipindahkan menjadi guru biasa lagi. Intinya kan ada perubahan status di sana kan? Ya. Pertama dia seorang kepala sekolah menjadi guru biasa, itu sudah perubahan status yang sangat drastis menurut kakak. Karena perjuangan seorang menjadi dari seorang guru biasa ke guru misal kepala sekolah atau menjadi intinya yang lebih tinggi lah daripada guru biasa. Guru biasa saja kan ada yang guru honorer, ada yang guru magang, ada yang apa. Itu untuk mendapatkan tingkat yang lebih atas itu sangat membutuhkan atau intinya sangat sulit. Nah, sekarang ketika dia sudah di atas dan tiba-tiba posisinya itu dirubah lagi menjadi ke bawah, itu salah satu contoh yang vertikal ke bawah. Salah satu mobilitas sosial vertikal ke bawah atau sosial thinking. Ada yang ditanyakan? Atau misal mau Olga, kenapa punya guru aja, mau contoh yang lain atau apa, silahkan. Atau Olga dulu. Atau sudah jelas yang tadi juga alhamdulillah karena suara Olga kan kalian dengar. Oke. Apa kita mau silakan, mungkin mau Olga coba contohnya jangan pakai sekolah, pakai apa sih?
Nggak terlalu sulit. Udah? Kita lanjut ke mobilitas horizontal. Terus kalau nggak suruh nanya lagi. Kalau belum paham. Paham apa? Paham apa? Belum paham nih, diam-diam. Paham. Oke. Kita lanjut ke mobilitas horizontal. Siapa yang mau baca? Siapa tadi yang mau? Ali mau baca. Dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang sederhana. Ada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan yang berada di kehidupan sosial. Oke, mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Nah, kalau kalian belum paham tentang horizontal ini, maksudnya seperti ini. Kan tadi perpindahan status dari yang rendah ke atas, dari yang atas ke rendah. Nah, sedangkan tahu kan kalau digambarkan vertikal sama horizontal ini kan seperti ini. Kalau vertikal gini, baik dia ke bawah maupun atas. Sedangkan horizontal itu gambarnya kayak gini, intinya lurus. Sedangkan vertikal itu atas sama bawah, kayak tiang. Nah, kalau horizontal itu rata. Nah, untuk contoh Dari mana yang vertikal? ya, oke. Bisa dilihat dari sini, kira-kira yang horizontal yang mana? Horizontal. Yang ini. Oke, yang ini ya horizontal. Ini yang vertikal. Kalau yang horizontal itu tidak ada pembagiannya lagi, sedangkan yang vertikal tadi ada yang atas, ada yang bawah. Nah, untuk contoh yang horizontal ini kayak gini. Kita pakai, nah kalau mungkin kalian bosan kita pakai seorang guru, kita pakai seorang pekerja perusahaan. Nah, misal dia adalah seorang cleaning service, tahu cleaning service? Seorang pembersih gedung apa intinya seperti itu. Ketika dia dipindahkan bekerja ke perusahaan yang lain, dia tetap menjadi cleaning service. Tidak pangkatnya itu tidak naik. Berarti kan sama-sama pekerjaannya tetap, tapi cuma dipindahkan. Paham nggak? Paham. Oke, misal kita pakai guru aja yang mungkin kalian paham kan? Seorang guru, misal Robi, bapaknya seorang guru. Amin. Bapaknya seorang guru. Dia dipindah, sekarang misal dia kerja di sekolah MTS NWDI Lepak. Menjadi seorang guru IPS bisa. Tapi dia dipindah tugaskan ke MTS lagi, ke MTS tapi sekolah yang berbeda. Misal MTS 1 Selong misal, saya contoh. Dan di sana dia juga ngajarin kelas yang sama, maksudnya tingkatnya itu kelas 2, ngajar IPS, bahkan sama-sama, tapi cuma tempatnya saja dipindah, tapi pekerjaannya itu sama, tidak naik, tidak turun. Paham? Sama-sama dia ngajar IPS, tapi hanya tempat tugasnya aja yang berbeda. Oke, kalau belum paham kita pakai contoh apa lagi? Kepala sekolah juga nggak apa-apa. Misal dia menjadi kepala sekolah di sini, tapi dia dipindah tugaskan ke MTS yang lain, dan dia juga sebagai kepala sekolah. Tapi kan pekerjaannya itu sama, tingkatnya juga sama, cuma tempatnya saja yang berbeda. Itu namanya yang horizontal. Tidak ada kenaikan pangkat atau penurunan pangkat, tapi rata. Itu yang horizontal. Paham? Nanti di yang
Yang kedua, faktor individu. Kira-kira apa maksud dari faktor individu? Atau siapa yang membaca tentang faktor individu? Cewek, jadi mau baca? Nggak mau. Diki baca. Yang faktor individu. Udah kali. Itu kami membaca. Jadi bentar. Halo. Dari faktor individu ini dapat kakak simpulkan seperti contoh, misal Kak Olga dengan Kak Yuli. Kak Olga dengan Kak Yuli sama-sama seperti contoh di paketnya ini kami sama-sama lulusan S1. Tapi dalam sebuah perusahaan atau sebuah sekolah itu menerima salah satu kami dari Kak Yuli atau Kak Olga. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa walaupun kami sama-sama, kami mempunyai tingkat pemikiran yang berbeda, kekreatifan yang berbeda, intinya kan yang diuji atau yang dilihat oleh penguji itu kan berbeda-beda. Ada nilai-nilai plus yang dapat diambil dari kami berdua, walaupun kami sama-sama mempunyai lulusan yang sama, maksudnya S1 yang sama. Tapi kembali lagi juga yang dilihat mana yang dibutuhkan. Mungkin Olga cenderung ke misalnya ini ceramah, kalau Kak Yuli cenderung ke praktik. Nah, seperti itu. Intinya faktor individu ini juga mendorong adanya mobilitas sosial di sekolah. Kita lanjut ke masih banyak sebenarnya, tapi kita lanjut ke faktor penghambat saja. Ayo Ohibi, biar tidak ngantuk guys. Faktor penghambat. Dari ini. Ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin mencapai status sosial tertentu merupakan salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah terhadap kualitas sumber daya sosial. Ketiga, tingkat pemudahan mendapatkan pekerjaan. Oke, salah satu contoh faktor penghambat mobilitas sosial adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini dapat kita lihat juga faktor yang paling cepat mendorong mobilitas sosial itu atau mendapat mencapai status-status yang kita inginkan itu adalah mempunyai pendidikan. Maksud Kak Olga di sini, kalau kita berpendidikan, apapun yang kita mau mencapai status apapun itu akan lebih mudah dibandingkan yang tidak berpendidikan. Misal kalian ingin
contoh dari itu yang kalian dapatkan. Misalkan pekerjaan ini berubah menjadi ini, dia akan menjadi satu-satu alasannya ya. Terserah kalian mau apa, kasih waktu 5 menit untuk berpikir. Nah, 5 menit. Tidak usah, nanti satu perwakilan aja maju untuk menjadi perwakilan kalian menjelaskan di depan. Penjelasannya tidak panjang-panjang, intinya saya mendapatkan ini dan yang saya ambil contoh pekerjaan ini dan ini. Alasannya karena ini. Cuma itu, nggak tahu kan nggak bisa lebih. Ayo, silakan. Kasih waktu. Udah ini kelompok kayak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nanti siapa yang mereka intinya bukan mereka, kalau mereka maka silahkan maju untuk ke depan. Tujuh masih tahu kalau 50 lebih 50. Contohnya terus kalian alasan kenapa kalian memilih ini. Ya. Oke, mulai duluan. Siapa yang mau maju? Jangan panjang-panjang, misal kalian mendapatkan yang horizontal, contohnya kerjaan ini dan ini. Alasannya karena ini. Cuma itu aja. Misal yang dapat horizontal ke atas, contohnya adalah tukang bubur naik haji, misal kan dari tukang bubur dia pergi naik haji. Alasannya karena awalnya dia adalah seorang tukang bubur, tapi dia bisa naik haji. Kan tingkat kedudukan statusnya itu menjadi orang biasa-biasa menjadi ibu haji, bapak haji. Itu juga termasuk contoh itu. Oke, waktunya habis. Silakan siapa yang mau maju duluan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke. Kita dengarkan dari kelompok 3 dulu. Nah, dari sini Kakak Olga bisa tahu nggak masuk ke pelajaran Olga yang